Oke guys, selamat datang di channel Badars17. Kali ini admin akan membahas lanjutan anime Gekusuki Sama berdasarkan light novel. Ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Sebelum ke pembahasannya, bantu channel ini dengan tekan tombol subscribe biar channel ini bisa berkembang lagi ke depannya. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Saat ini hari sudah mulai gelap di ibu kota Sauriah. Setelah Ars berhasil melakukan pembersihan monster laba-laba yang masih berkeliaran di kota bagian dinding luar, Ars pun kembali ke tembok bagian dalam untuk bertemu Ariane dan Chiyome. Ars pun sampai di dinding bagian dalam, di mana Ariane dan Chiyome juga ada di sebelah gerbang menyapa Ars yang sudah kembali. Party Ars pun mengobrol. Ars bertanya apakah ada undead di gereja. Ariane bilang bahwa dia telah bertemu dengan semua orang yang berafiliasi dengan gereja. Akan tetapi tidak ada satupun di antara mereka undead. Tapi Chiyome bilang para pejabat gereja di antara mereka ada yang mati dan melarikan diri. Ars bilang itu kemungkinan di antara mereka bisa saja adalah undead, sebab mereka melarikan diri setelah tahu kalau Pelerumo telah binasa. Chiyome memandang dengan sedih di kejauhan. Ars bertanya apa yang sedang Chiyome pikirkan. Chiyome bilang apakah di antara tentara mayat hidup itu adalah temannya. Jika benar berarti Chiyome telah membunuh mereka. Ars bilang meskipun mereka adalah salah satu dari peri atau orang gunung, maka apa yang dilakukan Chiyome dan party itu sudah benar, karena sama saja dengan membebaskan penderitaan mereka. Tak lama Zahar dengan tertawa datang ke arah party Ars. Zahar bilang bahwa dia sangat berterima kasih sama party Ars atas apa yang mereka lakukan hari ini di kerajaan Nozan. Zahar ingin Ars untuk menghadiri ruang makan malam di istana. Zahar juga bilang setelah party Ars selesai makan malam, maka party Ars dibolehkan Raja Asparuh atas pembayaran pertamanya untuk pergi ke ruang penyimpanan istana. Tentunya hanya melihat-lihat saja. Ariane berterima kasih pada Zahar dan bilang dia hanya ingin mencari kebenaran di ruangan tersebut. Zahar pun menyuruh salah satu penjaga pengantar party Ars ke istana. Setelah party Ars selesai makan, mereka beristirahat sebentar selama 1 jam, hingga datang salah satu penjaga yang bakal mengantar mereka ke ruang penyimpanan istana. Sesampainya di pintu ruang penyimpanan istana, penjaga pun membuka pintu yang memperlihatkan aula yang besar dengan menunjukkan salah satu pintu di sisinya menuju ruang harta penyimpanan. Juga di aula sudah ada Putri Riel bersama penjaga pribadinya. Ars sedikit takjub dengan Sasuke yang bisa masuk ke ruang penyimpanan istana yang penuh dengan penjagaan ketat tanpa dapat masalah sedikit pun. Party Ars pun menyapa Riel. Riel bilang dia bakal akan menemani party Ars untuk masuk ke dalam ruang penyimpanan istana. Tentunya Riel dapat izin dari Raja Asparuh agar jika party Ars masuk ke dalam penyimpanan istana ditemani oleh keluarga kerajaan, tidak membuat orang-orang nantinya tidak seenaknya masuk ke ruang penyimpanan istana masa yang akan datang. Riel pun memberikan kunci pada penjaga untuk membuka pintu. Setelah pintu dibuka, Zahar menyuruh party Ars dan Putri Riel segera masuk ke dalam. Di dalam, party Ars mendapati banyak harta kerajaan di dalamnya. Akan tetapi, setelah mereka melihat-lihat tidak ada satupun jejak Sasuke yang bisa dijadikan petunjuk kenapa dia jadi mayat hidup. Ars bertanya pada Zahar bagaimana dia bisa tahu harta kerajaan tidak ada yang dicuri setelah ada penyusup masuk ke dalam. Zahar bilang ketika sebelumnya ruang penyimpanan berhasil dijebol oleh penyusup, mereka melakukan pengecekan satu demi satu di buku yang sudah ada nama barang yang ada di ruang penyimpanan. Zahar pun menunjukkan buku itu pada Ars. Ketika Ars membaca buku itu, tidak sedikit pun yang menunjukkan ketertarikan yang membuat Sasuke harus menyusup ke ruang penyimpanan. Riel pun memberitahu bahwa dia mendengar ada sebuah buku yang dijatuhkan di ruang penyimpanan. Salah satu penjaga pun memberikan buku itu pada Ars. Ketika Ars membuka buku itu, ternyata di dalamnya terdapat sebuah gambar kristal yang lengkap dengan statistiknya. Ars kasih lihat gambar itu pada Chiyome. Mata Chiyome menandakan keterkejutannya bahwa gambar kristal yang digambar itu sudah dipastikan salah satu kristal sumpah milik Hanzo. Ars bertanya pada Zahar di mana kristal itu sekarang.
Zar bilang kristal itu tidak lagi ada di ruang penyimpanan istana, sebab sebelumnya sudah diberikan sama kerajaan Suci Hill. Ars dan Chome saling bertatapan. Jadi kemungkinan yang membuat Sasuke menyusup ke ruang penyimpanan istana adalah untuk mengambil kristal sumpah. Akan tetapi setelah dia tahu kristal itu sudah diserahkan ke kerajaan Suci Hill, makanya dia pergi mencarinya di kerajaan Suci Hill. Dan saat itulah Paus menjerat Sasuke. Chome menatap gambar dan beberapa saat memejamkan matanya. Chome memikirkan Sasuke yang telah dia bunuh. Nena yang memperhatikan Pertias dalam diam-diam tiba-tiba mengambil langkah ke depan dan mencabut pedangnya. Nena menatap Chome dengan tajam. Nena bilang bahwa Chome tahu dan kenal siapa orang gunung yang telah mengobrak-abrik ruang penyimpanan istana, dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa dimaafkan. Nena tegaskan agar Chome memberitahu apa yang terjadi dan apa hubungan Chome sama pencuri itu. Tentunya tindakan Nena membuat wajah Riel jadi sangat pucat. Juga Jahar menyuruh Nena untuk mundur. Tidak hanya mereka saja yang akan, tetapi Nena saat mengerahkan pedang pada Chome, tangannya bergetar. Karena dia tahu tingkat kekuatan Nena dan Chome jauh berbeda. Apalagi setelah melihat kekuatan Chome saat bertarung dengan Kardinal Palurumo. Chome pun menatap tajam ke Nena. Chome bilang bahwa jika dia memang mengenalnya, maka apa yang akan Nena lakukan? Saat Chome mengatakan itu, udara di sekitar menjadi dingin. Semua orang di ruangan itu membeku. Kesedihan Chome atas kehilangan Sasuke membuatnya tidak terima atas perlakuan kasar Nena. Chome melangkah ke Nena. Setiap langkahnya membuat lantai membeku. Chome bilang pada Nena, "Apa kau tahu di mana asalnya? Sebelumnya itu berakhir di lemari besi yang kau cintai. Dan apakah kau tahu mengapa orang gunung bersembunyi di hutan?" Chome tegaskan, "Tidakkah kau berpikir tentang dosa-dosa yang kamu lakukan sebagai manusia dengan berburu, menangkap, dan memperbudak orang-orang gunung?" Keringat mengucur di belakang leher Nena saat dia gagal membungkam sebuah tanggapan Chome. Ars pun memutuskan untuk menghentikan Chome sebelum kemarahannya semakin meningkat. Udara sekitar pun kembali menjadi hangat setelah kemarahan Chome sedikit mereda. Ars bilang bahwa Putri Riel akan membebaskan orang gunung yang diperbudak besok. Jadi tidak ada gunanya Chome dan Nena berdebat. Ars tegaskan hal yang harus Chome lakukan adalah memutuskan apa yang akan dilakukan sama rekan-rekan Chome besok. Chome menutup mata dan menghela nafas dalam-dalam, dan semua ruangan kembali normal. Putri Riel dan manusia lainnya yang ada di ruangan menghela nafas lega. Chome pun meminta maaf pada Ars karena sudah kehilangan kendali. Chome bilang dia akan sendirian terlebih dahulu. Chome pun membungkuk cepat sebelum keluar. Ars menyuruh Ponta yang ada di pelukan Ariane untuk mengawasi Chome. Ponta melompat ke pelukan Chome dan meninggalkan ruangan. Ars pun melirik ke Riel dan semua penjaganya. Ars meminta maaf pada Riel. Ars bilang batu kristal yang ada di buku tersebut adalah milik dari klan Chome. Makanya keadaan sedikit menjadi buruk antara orang gunung dan manusia. Zar pun menundukkan kepalanya. Zar bilang bahwa dia tidak tahu kalau kerajaan memiliki kristal itu sebelumnya dan meminta maaf pada Ars. Ria melangkah ke depan penjaganya dan bilang akan memberikan hukuman pada Nena nantinya. Nena hanya bisa menundukkan kepalanya. Setelah obrolan selesai, Ars dan Ariane keluar dari ruang penyimpanan. Saat keluar, Chome sudah berdiri di samping pintu. Chome meminta maaf pada Ars. Ars bilang tidak ada yang perlu Chome untuk meminta maaf, sebab besok adalah hari di mana Partias akan sangat sibuk mencari bekas budak di desa-desa. Tanpa sengaja, Ars menghela nafas yang membuat Chome tersenyum. Ariane memegang bahu Chome dan menyarankan Chome untuk tidur di kamarnya. Keesokan harinya, sesuai perjanjian Raja Asparuh mengumpulkan semua budak di aula kastil. Para budak yang berkumpul di aula sekitar 1000 orang. Pertama sekali Raja Asparuh berdiri di balkon kastil dan memulai pidatonya di depan para budak. Tentunya penampakan Raja Asparuh yang baru pertama sekali mereka lihat membuat sedikit kerumunan.
Raja Separuh pun mulai mengobrol. Intinya, Raja mencoba memberitahu kejadian yang terjadi di ibu kota dan berterima kasih pada para budak orang gunung yang juga sudah ikut membantu. Raja Separuh bilang atas kejadian itu kota bisa terselamatkan berkat Putri Riel yang telah menyewa 3 kesatria kuat. Raja juga jelaskan tentang pembayaran mereka, yaitu membebaskan semua budak dan melarang perbudakan di kota Nozan. Kata-kata Raja sedikit membuat orang-orang gunung sesaat tidak percaya, sebab bagaimana bisa 3 kesatria berhasil menyelamatkan kota dari kehancuran, dan juga sedikit timbul ketidakpercayaan mereka pada pernyataan Raja yang akan membebaskan mereka semua. Raja pun mengenalkan 3 kesatria tersebut dan memanggil Aryane dan Ars untuk berdiri di balkon. Raja pun mengenalkan Aryane dan Ars bahwa mereka adalah peri dari Kanada Forest. Tentunya tampilan mereka berdua membuat para orang gunung bergumam kembali. Sebab bagaimana mungkin seorang elf menyelamatkan manusia? Tentunya yang lebih mencolok di antara Ars dan Aryane adalah Chiome dari klan Genshin yang datang setelah dipanggil Raja Separuh untuk berdiri di balkon kastil. Ketika melihat Chiome, timbullah sorakan kegembiraan mereka di mana kebebasan akan terasa lebih nyata. Raja Separuh pun bilang bahwa para budak mulai sekarang semuanya akan dibebaskan. Oke guys, cukup sampai di situ dulu pembahasan kali ini. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Salam nakama.